Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang pertama kali tentu saja kita haturkan syukur alhamdulillah karena sampai pada malam ini kita masih diberikan kehidupan, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah, yang artinya Allah masih sayang kepada kita. Bayangkan ketika kita disibukkan oleh kegiatan-kegiatan di luar sana, mungkin kita akan lalai terhadap panggilan Allah ini. Tapi alhamdulillah sampai pada malam ini Allah tetap izinkan kita untuk datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat isya, zikir, kemudian lanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Dan sejak tadi pagi kita sudah berlapar-lapar dan kita menahan haus, yang tentu saja dasarnya adalah karena keimanan kita. Bapak Ibu sekalian, sejak perintah puasa ini didengungkan kepada kita semua, baik oleh para ustadz yang datang ke sini dan menyampaikan kepada kita, ataupun kita membacanya sendiri langsung di Al-Quran, pasti setidaknya kita masih ingat Bapak Ibu ya, bahwa perintah puasa ini tujuan akhirnya adalah la'allakum tattaqun. Ya. Jadi tujuan Allah memerintahkan kita berlapar-lapar, haus, itu tujuan akhirnya adalah bertakwa. Karena dengan takwa itu nanti kita akan memperoleh beberapa benefit, beberapa manfaat. Yang pertama, manfaatnya adalah dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna akramakum indallahi atqakum. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa. Jadi tujuan Allah membuat kita bertakwa itu adalah supaya kita itu mulia di hadapan Allah. Lalu pengertian takwa itu sendiri apa ya sebenarnya Bapak Ibu? Para ulama menyimpulkan secara sederhana, takwa itu diterjemahkan sebagai imtithalul awamil wajtinabun nawahi. Kurang lebih artinya adalah dengan segala kemampuan kita itu melaksanakan segala perintah Allah, tentu saja sesuai batas maksimal kemampuan kita. Ya, di sini artinya apa? Allah tidak membebankan kepada kita itu di luar kemampuan kita. Misalnya kita sholat mampu ya Bapak Ibu ya, maka itu kita wajib melaksanakan itu. Selama kesadaran itu masih ada dalam diri kita, kita diwajibkan untuk sholat dan kita semaksimal mungkin melaksanakan itu. Ibadah-ibadah yang lainnya seperti puasa, kalau kita tidak mampu karena sakit misalnya, karena lanjut usia misalnya, karena dalam perjalanan yang panjang misalnya, maka Allah kasih rukhsah atau keringanan, tetapi kita tentu saja akan menggantinya di luar bulan Ramadan. Tetapi ada ibadah-ibadah yang tidak harus kita lakukan kalau kita nggak mampu. Contoh adalah rukun Islam yang ke-5. Di antara kita itu tidak semua kita memiliki kesempatan memiliki harta yang banyak. Tidak semua di antara kita itu memiliki kesehatan yang prima. Kadang-kadang ada orang yang hartanya banyak tapi badannya sakit, maka dia tidak diwajibkan untuk berhaji. Yang diwajibkan untuk berhaji adalah yang hartanya banyak, badannya sehat, punya kesempatan, punya waktu, insya Allah nanti dipanggil oleh Allah. Tetapi lagi-lagi saya sampaikan bahwa
Allah tidak memaksakan kita untuk melakukan semua perintah Allah, tetapi yang kedua nih, wajtinabun nawahi, Allah mengecam keras kepada kita bahwa sebisa mungkin kita harus menghindari semua larangan-larangan Allah. Tentu saja kita semua tahu larangan-larangan Allah itu apa saja. Ya, seperti yang kita pahami bersama, berjudi misalnya, berzina, mencuri, menzalimi orang lain. Bahkan menzalimi orang lain ini adalah perbuatan yang bikin kita bangkrut, Bapak Ibu. Kenapa bikin bangkrut? Kalau kita berdosa sama Allah, kita beristighfar, kita bertaubat, taubatan nasuha, insya Allah Allah ampuni. Tetapi kalau kita pernah menyakiti orang lain, terus kita belum meminta maaf kepada dia, sampai kita pergi, orang itu nggak pernah ketemu lagi dengan kita, kemudian orang itu meninggal, dan kita mungkin meninggal juga, nanti di akhirat akan dipertemukan, orang itu akan meminta keadilan kepada Allah. Ya Allah, dulu waktu hidup di dunia dia pernah menyakiti saya, dia belum meminta maaf kepada saya, maka hari ini saya meminta keadilan kepadamu. Maka Allah hadirkan orang itu yang kita sakiti, dihadirkan, maka diberikan haknya. Kalau kita waktu itu ada pahala dari amal baik kita, diambillah pahala amal kita untuk diberikan kepada siapa? Kepada orang yang kita sakiti. Kalau satu orang yang kita sakiti, mungkin kita bisa berikan yang kita miliki. Tapi kalau lebih dari 1, 10 misalnya, 100 misalnya, habis amal kita untuk diberikan kepada orang-orang yang kita sakiti. Lalu kalau lebih dari 100 gimana? Maka setelah amal kita habis diberikan kepada orang lain, Allah mengganti dengan apa? Dosa orang yang kita sakiti ditimpakan kepada kita. Maka seluruh amaliyah kita selama hidup di dunia ini habis semua untuk membayar orang-orang yang pernah kita sakiti. Maka berhati-hati, dosa menyakiti orang lain itu sangat berat. Yang kedua adalah dosa kalau kita berusaha melupakan hutang, ya, berapa rupiah pun. Baik, Bapak Ibu sekalian, takwa dalam kesimpulan para ulama tadi kita pahami bersama sebagai berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan semua perintah Allah sesuai kemampuan kita. Yang berikutnya adalah berusaha sebisa mungkin meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, manfaat yang berikutnya, tadi yang pertama, kenapa sih kita disuruh bertakwa? Oke, bahkan dalam ayat lain Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa." Kata Allah, berbekallah kalian. Berbekal untuk apa? Untuk perjalanan yang panjang. Perjalanan panjang itu di mana? Tentu saja di akhirat. Di dunia ini kalau dihitung waktu akhirat itu hanya kurang lebih 1 jam, Bapak Ibu. Tapi di akhirat perjalanan kita panjang. Maka Allah mewanti-wanti, Allah memberikan peringatan kepada kita untuk berbekal. Karena perjalanannya panjang, berarti bekalnya harus banyak. Dan kata Allah, fa inna khairuz zadit taqwa, dan bekal terbaik untuk perjalanan panjang itu adalah takwa. Maka tidak salah kalau Allah perintahkan kita untuk berpuasa supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang pertama tadi, orang yang bertakwa adalah orang yang paling mulia di antara kita di hadapan Allah. Kemudian manfaat berikutnya apa orang bertakwa itu? Dalam surat Al-Imran ayat 133 sampai 135 Allah sebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawat wal ard u'iddat lil muttaqin. Ini manfaat kedua. Orang yang bertakwa akan diberikan keuntungan, yaitu dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ternyata hadiah terbesar dari orang bertakwa adalah surga yang luasnya seluas langit dan bumi.
Jadi tidak sia-sia perjuangan kita kalau kita berupaya semaksimal mungkin meraih takwa, maka Allah sediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu manfaat yang kedua. Kemudian apa lagi? Nah, berikutnya saya akan sampaikan di sini seperti apa sih sebenarnya ciri-ciri orang yang bertakwa itu supaya kita dapat gelar takwa. Ciri-cirinya kita bisa pelajari di Quran surat Al-Imran ayat 134 sampai 135. Allah sebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunub illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kata Allah dalam Al-Qur'an, siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Yaitu alladzina yunfiquna, orang-orang yang menginfakkan hartanya, fis-sarra, itu dalam keadaan lapang, artinya ketika kita memiliki keluangan harta. Fis-sarra wad-dharra itu artinya saat kita sedang paceklik atau kita sedang biasa-biasa saja, nggak kaya, gajinya misalnya cuma UMR atau bahkan ada yang di bawah UMR. Nah, ini orang yang bertakwa ciri-cirinya adalah dia tetap berinfak ketika dia dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan sempit. Ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua apa? Yaitu wal kadhiminal ghaid, yaitu orang-orang yang menahan diri dari amarah. Ini yang paling berat, Bapak Ibu. Kadang-kadang amarah itu kita bisa lampiaskan pada saat kita lapar itu lebih berat. Misalnya sama anak kita, atau kita di jalan ketemu orang yang naik kendaraannya sembarangan kemudian nyenggol kita. Nah, itu amarah kita benar-benar diuji. Tetapi orang-orang yang bertakwa itu dia mampu menahan amarahnya. Berikutnya apalagi ciri-ciri orang yang bertakwa itu? Yaitu wal 'afina 'anil nas, yaitu orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain, sebesar apapun kesalahan orang lain. Dan ini yang jauh lebih berat daripada yang pertama tadi. Ya, memaafkan orang yang bikin kita dongkol itu nggak semudah itu, Bapak Ibu ya. Ini perlu waktu, kita perlu hibernasi, kita perlu menenangkan diri, kita perlu menata hati untuk mencoba memaafkan. Tapi hadiahnya, pernah dalam satu riwayat disebutkan ada seorang hamba yang mendapatkan surga karena salah satunya amalan yang dia lakukan adalah ketika menjelang tidur dia selalu mengatakan, ya Allah, saya memaafkan seluruh kesalahan manusia terhadap saya. Hanya gara-gara ini dia mendapatkan surga. Oke. Berikutnya apalagi ciri-ciri orang yang bertakwa itu? Wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang-orang yang selalu berbuat kebajikan. Kita tentu saja dalam kehidupan itu kadang-kadang ketika iman kita sedang naik, kita bawaannya pengen zikiran, pengen baca Quran, pengen memberikan sesuatu kepada anak kita, kepada istri kita. Tapi ketika iman kita sedang jatuh, jangankan pengen memberi, kadang-kadang orang liatin kita aja kita udah dongkol bawaannya. Azan udah berkumandang, entar dulu belum qomat. Habis qomat, entar dulu baru rakaat pertama. Nah, kalau iman kita sedang turun, kadang-kadang menyepelekan. Ya. Maka pada saat iman kita sedang naik,
manfaatkan sebisa mungkin untuk selalu berbuat kebajikan, karena itu salah satu ciri dari orang yang bertakwa. Oke. Berikutnya apa lagi? Kata Allah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru. Kata Allah, yaitu orang-orang yang apabila mengerjakan terpaksa berbuat jahat, berbuat keji kepada dirinya sendiri, maka dia segera mengingat Allah, kemudian dia fastaghfiru, segera memohon ampun kepada Allah. Ini ciri orang yang bertakwa berikutnya. Jadi ketika kita terlanjur berbuat dosa, berbuat salah, maka kita segera ingat Allah, kemudian kita segera memohon ampun. Apalagi selanjutnya ciri orang yang beriman itu, kata Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedangkan mereka mengetahui. Jadi ketika kita terlanjur berbuat dosa, kita segera ingat Allah, kemudian kita memohon ampun kepada Allah, dan selanjutnya kita berusaha untuk tidak mengulanginya perbuatan dosa yang tadi kita lakukan. Ini diantara ciri-ciri orang yang bertakwa, karena ini adalah akhir dari ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan Allah memerintahkan kepada kita untuk berpuasa adalah supaya kita bertakwa. Bertakwa adalah berusaha semaksimal mungkin menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Manfaatnya apa? Posisi kita, martabat kita itu mulia di hadapan Allah. Itu yang pertama. Bapak Ibu sekalian yang dihormati, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mulia di hadapan Allah. Maka seandainya pun kita belum diberikan kesempatan untuk menjadi kaya, seandainya pun kita belum berkesempatan memiliki kedudukan, kejabatan yang tinggi, tetapi kita masih punya peluang untuk menjadi orang yang bertakwa, karena ini tidak mengikat pada orang-orang tertentu. Toh kita sering dengar orang-orang yang tidak memiliki jabatan tapi dia mulia di hadapan Allah. Contohnya banyak sekali. Misalnya yang kita dengar Uwais Al-Qarni, ya. Ada lagi Ali bin Muwaffaq. Nah, ini kisah diterimanya 40.000 haji karena orang ini. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan bisa disampaikan. Bapak Ibu sekalian, malam ini bisa jadi adalah malam terakhir kita tarawih, karena ini malam yang ke-30 buat orang-orang yang berpuasanya di tanggal 18. Semoga ketika Ramadan meninggalkan kita tidak meninggalkan Allah, karena Ramadan memang dikenal sebagai bulan ketaatan, bulan penuh keimanan. Orang-orang mendadak jadi orang lurus di bulan ini. Tetapi yang perlu diingat oleh kita semua adalah Allah tidak hanya ada di bulan puasa, Allah tidak hanya hadir di bulan Ramadan. Allah selalu ada, Allah selalu hadir di luar bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan ini hanya sekolah kita, hanya latihan kita. Nah, maka praktek yang selanjutnya Allah tetap ada walaupun bukan bulan Ramadan. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil, terutama untuk diri saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.